Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di majelisnya Abah Guru Muhammad ABM ya, Abah AGM ya, Abah Guru Muhammad. Masya Allah, mudah-mudahan Fatihah kita beberapa saat yang lalu agar beliau segera menikah terwujud insya Allah. Ikhwani rahimakumullah, majelis ini majelis yang dibina oleh cucu seorang yang memiliki keilmuan, yang ilmunya tidak diragukan oleh ahli ilmu di zaman itu hingga zaman sekarang. Jadi ayah beliau, kakek beliau ini adalah orang-orang yang memang ahli ilmu. Seseorang itu kalau belajar, ya kalau belajar memang harus lihat kepada siapa dia belajar. Betul kata Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, undur ma qal wala tandur man qal. Lihat yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Kalimat itu pasti benar, cuman jangan salah tafsir. Ya, jangan salah tafsir. Kalimat ini digunakan untuk kalau ada ilmu, ya kalau ada ilmu itu diriwayatkan oleh siapapun, asal ilmunya itu benar, ya ilmunya benar sesuai Al-Quran, Sunnah dan ilmunya ulama, maka walaupun yang membawakan ilmu itu bukan orang alim, yang membawakan ilmu itu bukan orang yang taat, yang membawakan ilmu itu mungkin orangnya masih fasik, bahkan ilmu itu disampaikan lewat lisannya seorang kafir yang gak iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan gak iman pada Nabi Muhammad SAW, maka ilmunya tetap kita ambil. Tentunya untuk ambil ilmu ini kita punya neraca untuk mengukur ini ilmunya benar atau tidak. Karena itu disuruh lihat ilmunya. Unzur ma qal, lihat ilmunya. Nah, untuk melihat ilmu itu dibutuhkan ilmu. Kalau nggak punya ilmu, jangan kemudian asal ada ucapan orang kita kutip. Asal ada omongannya orang kita pakai. Terus kita berdalil. Lihatlah yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Nah, ini kalimat ini untuk mereka yang memang punya neraca keilmuan. Kalau udah punya ilmu sehingga dia tahu ini ucapannya benar meskipun yang ngomong pemabuk. Ini ucapannya benar meskipun yang ngomong itu orangnya ahli maksiat. Ucapannya benar. Nah, yang bisa ngomong ucapannya benar hanya orang-orang yang punya ilmu. Tapi kalau kita mau belajar lain. Ya, kita mau berguru lain. Mau berguru itu kita disuruh melihat dari siapa kamu mengambil ilmu. Bahkan urusan makan saja kita harus melihat. Ya, kita ini yang ngasih makan siapa? Enggak sembarangan boleh kita makan. Cek dulu kehalalannya, cek dulu nih thayyib atau tidak.
urusan makan, apalagi urusan al-ilm. Ilmu ini akan menjadi cahaya, ya, menjadi cahaya yang bimbing kita sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus betul-betul memperhatikan kepada siapa kita belajar. Makanya dalam ilmu umum, ilmu untuk urusan dunia, nggak sembarangan orang itu mau mengambil ilmu. Dia akan tanya dulu, kampus mana? Ya, kampus mana? Oh, dari kampus ini. Oke, kita belajar ke sana. Kampus ini ternama, ilmunya diakui. Mau belajar bahasa Inggris, kursusnya di lembaga apa? Tentunya kita pilih lembaga yang sudah dikenal, ya, kehebatannya, lembaga yang sudah dikenal kemampuannya menghasilkan orang-orang yang ahli dalam bahasa Inggris. Maka dalam ilmu akhirat judulnya, kalau salah celaka dunia, celaka akhirat. Kalau salah celaka dunia, celaka akhirat. Kalau benar, selamat dunia, selamat akhirat. Maka kita harus teliti. Ini saya belajar dari siapa? Oh, Fulan ini belajarnya dari mana? Oh, Fulan ini belajarnya dari mana? Oh, Fulan, jelas mata rantai keilmuannya. Itulah yang disebut silsilah sanad keilmuan. Makanya penting sampai sekarang kita lihat orang-orang tuh belajar dulu, belajarnya di pondok mana? Oh, Fulan di pondok ini, yuk kita ikut belajar di pondok sana. Pondok sana dari mana? Dari pondok sana. Pondok sana dari mana? Dari pondok sana. Terus begitu. Karena sanad keilmuan itulah yang menjadikan ilmu kita berkualitas menurut Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya adalah guru kita ini. Nah, abah guru Muhammad. Ini kalau sudah brewoknya nanti dikerok, ya, jadi bersih betul, ganti guru, Mas Guru Muhammad. Nah, kalau ini lagi puasa, abah guru Muhammad. Kalau saya kan Dik Novel. Ya, saya kan Dik Novel. Cuman tadi belum sempat semiran saja. Saya lagi menunjukkan semir warna putih. Ya, semir warna putih. Ini kalau saya kasih semir coklat kan saya bukan lagi Dik Novel. Ya, Novel. Ikhwani rahimahullah. Kalau udah tahu ada tempat, oh ini yang mengajar orangnya jelas sanad keilmuannya. Kita belajar di sana. Nomor satu itu yang didapat al-barokah, berkah. Ya, karena ilmu itu warisan. Ilmu itu warisan. Al-ulama, apa itu ulama? Ulama bukan orang yang kemudian menguasai banyak hadis. Ulama bukan kemudian orang yang menghafal Al-Quran. Kalau orang hafal Quran disebut ulama, masya Allah, itu banyak itu, ya, di googling itu orang yang hafal Al-Quran. Ternyata dia bukan ulama. Ya, ternyata dia bukan ulama. Orang hafal hadis sekian, ulama? Enggak. Kalau hafal hadis sekian ulama, maka begitu mudah menempelkan julukan alim atau jamaknya ulama. Atas siapa itu ulama? Ulama itu yang ilmunya, ya, ilmunya adalah pemberian. Ilmunya adalah wahbah. Ilmunya adalah karunia. Ya, ilmunya adalah karunia. Karena itulah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu hanya mewarisi ilmunya para nabi. Ya, para ulama itu hanya mewarisi ilmunya para
Nabi. Makanya kalau ada orang kok ilmunya nggak nyambung sama ilmunya Nabi, hati-hati, mungkin warisan setan. Naudzubillah min dzalik. Kita lihat ini warisan Nabi atau warisan setan. Karena dia sifatnya wahbah, diwariskan, ya diwariskan karunia, diinstalkan, maka dari awal penciptaan manusia, Nabi Adam alaihissalam menerima ilmu itu dari Allah biduni ta'allum wa ta'lim. Nabi Adam itu terima ilmu, prosesnya bukan belajar mengajar seperti ini. Nabi Adamnya ya, bukan belajar mengajar seperti ini, tapi wahbah, karunia, ya, min ladunna ilma, dari sisi kami ilmu langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu diantaranya dibuktikan? Ya seperti yang sering saya ceritakan, ketika di hadapan para malaikat dibuat sayembara beberapa macam benda. Malaikat kemudian disuruh sebut apa itu? Tidak ada satupun malaikat yang berhasil dari sekian banyak malaikat di alam langit. Di riwayat yang lain, malaikat-malaikat yang nanti ditugaskan di muka bumi, sekian banyak malaikat, tidak ada satu yang tahu itu benda apa. Sementara Nabi Adam alaihissalam yang diisolasi di dalam surga, geraknya dibatasi oleh surga, gak keluar di dalam. Di situ Nabi Adam alaihissalam bisa menyebutkan semua nama benda itu tanpa terkecuali. Disitulah decak kagum malaikat menjadi kalimat tasbih. Jadi malaikat itu kalau kagum mengucapkan kalimat tasbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat ngaku, kami tidak punya ilmu kecuali yang 'allamtana, yang engkau ajarkan kepada kami. Ini aslinya ilmu. Jadi aslinya ilmu itu wahbah, karunia, ya karunia. Lah biar kita bisa dapat karunia itu, maka ada syaratnya. Ya, biar bisa dapat warisan itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya nggak boleh sombong. Syaratnya nggak boleh meninggikan diri. Syaratnya nggak boleh merasa lebih dari yang lain. Maka ada proses namanya belajar, merendahkan diri. Saya bodoh. Ya belajar. Belajar ini cuman salah satu cara untuk nanti dapat warisan itu. Salah satu cara untuk memperoleh warisan tersebut. Maka dalam belajar pun ada tata krama, sopan santun, ada adabnya. Sehingga ketika seseorang dia belajar, adabnya nggak dijalankan, maka kata berkahnya ilmu itu hilang darinya. Mungkin dia menghafal syarat sahnya sholat, dia membatalkan sholat seperti yang lain. Ya, yang lain hafal, dia hafal. Tapi ada satu anak yang hafal, tapi dia berkah. Yang lain hafal kok nggak berkah. Kenapa? Yang hafal dan berkah ini dia selama belajar betul-betul menjaga adab, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia siap menerima karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara belajar semacam inilah yang diajarkan oleh para guru. Ya, dari generasi ke generasi diajari adab. Makanya salah satu adabnya pencari ilmu adalah hatinya tidak pernah bergeser kepada yang lain. Kalau kamu menganggap di jagat raya ini ada manusia yang lebih alim dari gurumu, maka putus berkah ilmu. Nih agak repot juga ya. Loh, nyatanya kan ya, apa namanya, ada yang lebih alim dari guru saya. Iya, itu nanti kamu lakukan kalau gurumu udah ngasih tahu. Kalau gurumu gak kasih tahu, ya pokoknya ini yang paling alim ya guru saya, tanpa merendahkan orang alim yang lain. Nah, fungsinya apa itu? Satu, biar ilmunya itu utuh, belajarnya bener, hatinya nyambung, dan gak menilai gurunya. Karena tugas murid bukan memberi nilai, tapi diberi nilai.
Nah sekarang ini banyak murid yang ngasih nilai ustadz, banyak murid yang ngasih nilai syekh, banyak murid yang ngasih nilai guru. Oh ini nilainya 7, oh ini Masya Allah 8, oh ini 9. Berarti dia udah profesor. Profesor sombongnya. Ya, karena udah merasa bisa menilai yang lain. Di situ nanti nggak ada berkahnya. Ilmu mungkin punya dalam arti cuman pakaian, dalam arti cuman bentuknya, tapi biduni ruhnya tidak ada. Karena ruhnya nggak ada, ilmunya nggak menarik malaikat, ya, nggak menarik arwahnya kaum solihin. Ilmunya kering. Kalau kata orang Banjar, iwak garing itu apa itu? Hah? Gerah gitu ya, ikan asin yang digoreng kering. Tapi kalau iwak garing enak, itu saya suka makan itu enak. Kering ilmunya. Kalau ilmu kering seperti benda yang kering, ya kurang menarik. Tapi kalau hijau, ya sejuk, seger, orang lihat saja senang. Dia ngomong apapun didengar enak. Dia cuma ngomong gila, orang dengarnya senang, asik orang. Kenapa begitu? Karena ilmunya ada ruhnya. Ya, ilmunya ada ruhnya. Nah inilah hubungan guru dan murid yang sekarang ini sudah diabaikan orang. Salah satu syaratnya, ya tapi ini agak repot juga ya kalau ini, apalagi saya rekam dan nanti akan saya upload. Kalau kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang murid itu harus menempatkan guru di atas orang tua. Seorang murid harus menempatkan guru di atas orang tua. Karena guru pewaris Nabi, sementara pewaris Nabi sama kedudukannya, ya walaupun nggak sama ya, tapi dalam arti posisi sama kedudukannya dengan Nabi. Ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulamanya umatku seperti nabi-nabi Bani Israel. Sementara Nabi lebih mulia dari manusia biasa. Nabi lebih mulia dari orang tua. Itu cara murid menempatkan orang tua. Makanya dahulu setiap guru akan dihormati oleh muridnya lebih dari orang tuanya. Dan orang tuanya mendidik anak-anaknya, hormati gurumu lebih dari dirimu, lebih dari orang tuamu, lebih dari kakekmu, karena dia wakil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu begitu, orang tua ngajari anaknya begitu kepada gurunya ya. Tapi guru dalam arti yang sebenarnya loh nih ya. Bukan guru les A, les B, bukan. Guru ruhani yang mengajarkan halal dan haram. Ya seperti Abah Guru Muhammad yang saat ini punya janji dengan panitia nanti di Binuang ya, di daerah dekat Binuang sana, nggak usah bingung. Nah, nanti datang ke Binuang atau nggak datang itu nggak jadi masalah. Di sini kita lagi pengajian, kita lagi cari ilmu. Kalau lagi di sini nggak usah ngurusi yang di sana, gitu aja kok repot. Asik atau nggak asik? Asik. Karena nggak ada jaminan ya bisa sampai ke sana. Daripada mikir yang di sana, lebih baik mikir yang di sini, menikmati yang ini, dan pahalanya juga sama. Setuju? Jangan kurang ajar sama guru. Ini kan guru antum. Ulangi ya. Jadi orang tua akan mengajarkan anak-anaknya untuk menempatkan guru di atas dirinya. Maka ketika orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk menempatkan aku lebih dari gurumu, itulah saat orang tua gagal mendidik anak dalam berguru. Makanya kalau udah diserahkan sama seorang guru, orang-orang doa sama dulu, ya tanya sama gurumu. Saya contohnya, boleh? Saya, kakek saya, katanya para ulama, bukan kata saya, saya juga nggak punya hak menilai. Ya, bukan di makomnya untuk menilai. Yang menilai ya orang-orang yang udah sejawat ya, sejawat.
Mbah Dolah Salam Kajen rahimahullah itu pernah ngomong, Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Idrus Kudus, kakek saya itu makomnya minal abdal, termasuk salah satu wali abdal. Itu ketika kakek saya umurnya 60 tahun. Sementara kakek saya wafat umur 93 tahun. Jadi saya nggak tahu setelah itu makomnya apa, wallahu a'lam. Tapi makom terendah yang pernah saya dengar tentang kakek saya adalah makomnya wali abdal. Kakek saya yang katanya wali abdal ini, kalau kedatangan tamunya suka dikasih sholawat. Baca sholawat ini, pendek sholawat. Saya ini cucunya, berarti kakek saya itu ayah saya. Karena kakek sama dengan ayah. Karena itulah Nabi Muhammad SAW kalau berkata tentang Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, nggak mengatakan cucuku, tetapi ibni hada, anak laki-lakiku ini anak. Jadi kakek itu sama dengan ayah. Ya, sama dengan ayah. Karena itu kakek kita Nabi Adam alaihissalam kita sebut Abuna Adam alaihissalam. Ayah kita Adam alaihissalam. Karena kakek sama dengan ayah. Saya cucu, minta ke kakek. Betul atau salah? Betul, ya. Minta. Kek, minta sholawatnya buat saya. Jawabannya, kau tidak boleh. Cucu minta sholawatnya, tidak boleh. Ini cucu minta sholawatnya, kek. Terus dijelaskan sama kakek saya, kamu baru boleh dapat sholawat dari saya, syaratnya kalau diizinkan Habib Anis untuk baca sholawat itu. Minta izin Habib Anis dulu, kalau diizinkan baca sholawatnya, kalau tidak, nggak boleh baca sholawatnya. Padahal Allah perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi washabbihi. Sholawat itu perintahnya wajib, pelaksanaannya wajib juga. Wajibnya itu ada pembagian di kalangan ulama. Di antaranya wajib ketika atahiyat akhir, ketika tasyahud, itu menjadi rukun di dalam sholat. Di luar itu sholawat adalah sunnah. Tapi kalau dengar orang bersolawat, sebagian ulama mengatakan wajib kita menjawabnya. Sebagian ulama mengatakan makruh kita tidak menjawabnya. Sebagian mengatakan haram kalau sampai enggak menjawabnya. Pendapat ulama berbeda-beda. Intinya baca sholawat enggak perlu izin. Jadi kalau saya minta izin kakek saya baca sholawat, itu namanya saya orang yang tahu adab. Karena sholawat ini yang ngajarkan kakek saya. Tapi saya yang beradab ini diajari adab yang benar oleh kakek saya. Saya udah serahkan kamu wahai cucu kepada Habib Anis. Jadi semua urusanmu harus Habib Anis yang tentukan, bukan aku. Meskipun aku kakekmu. Gitu orang dulu. Kalau orang sekarang, saya bapaknya. Siapa dia? Saya kan bapaknya. Jadi yang berhak ya saya. Bukan orang lain. Saya nih, saya bapaknya. Saya ini ibunya, saya kakeknya, saya neneknya. Orang lain siapa dia? Muhammad Sibawe. Siapa? Giliran datang bawa anaknya, Guru Muhammad tolong didik anak saya. Betul? Tapi ada urusan lain, gak usah nanya Guru Muhammad. Beliau nggak cocok yang begitu-begitu. Udah bapakmu aja. Ini bapak gagal didik anak jadi murid. Gagal didik anak beradab dalam mencari ilmu. Makanya nanti bukan cuma ilmunya yang nggak berkah, hidupnya nggak barokah. Karena belum bisa menempatkan guru seperti Nabi. Sementara Nabi menempatkan guru setara dengan Nabi. Ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel. Udah pernah dengar yang model begini belum? Saya juga hampir nggak pernah ngomong.
Iya, beliau udah sibuk lihat jam terus gitu. Tenang aja, tenang. Nanti kumpul sama orang yang mau mikir, mau mumet, santai aja. Oh, Isra Mi'raj itu cuman berapa detik nyampe Sidratul Muntaha kembali, betul ya? Apalagi ini di bulan Mi'raj banyak barokah, tenang. Gitu aja kok repot. Ini ilmu, belum tentu saya bisa ngomong seperti inilah lagi. Jadi saya lagi menikmati. Ilmu itu mauhubah, karunia. Belum tentu saya dapat karunia yang semacam ini. Ingat tadi kemana? Jadi kalau yang namanya guru, seorang tua harus didik anaknya, letakkan gurumu di atas aku bapakmu. Letakkan gurumu di atas aku ibumu. Itu dari generasi ke generasi. Makanya dulu kalau ada orang tua ke pesantren, bawa anaknya, ngomongnya, guru, saya serahkan anak saya, hadiah buat guru. Terserah mau diapain. Asik ya? Asik. Sekarang guru awas ngapa-ngapain anak saya. Bedanya kan jauh. Sehingga berkahnya itu hilang. Nah ini contoh. Sampai dalam urusan baca zikir, baca sholawat, saya disuruh nanya ke guru saya. Contoh lagi, urusan kerja. Saya saat itu pengangguran, belum sukses. Orang tua saya, mohon maaf, ekonomi sangat rendah. Karena saya tahu persis, beberapa kali ditagih bayar kontrak rumah, jawabannya belum ada uang. Padahal itu kontrak tahunan. Ya, saya juga sempat melihat bagaimana ekspresi yang punya rumah itu marah. Wajar marah, karena uangnya belum ada. Lihat itu. Sebagai anak ini saya ya, Masya Allah, pengen segera ambil pekerjaan, cari duit untuk senangkan orang tua. Tapi status saya berguru pada Habib Anis. Saya udah niat berguru, maka saya singkirkan itu perasaan tentang orang tua. Kesian orang tua saya, nanti orang tua saya begini, saya singkirkan. Dan alhamdulillah sampai hari ini orang tua saya nggak pernah bilang cari duit, bahagiakan orang tuamu, enggak ada. Waktu susah juga nggak pernah ngomong bapakmu susah, ibumu susah, kamu mikir dong, nggak ada. Yang ada adalah sana ke Masjid Riyadh, baca maulid malam Jumat, sana hadir pengajian siang. Udah namanya anak ya, lihat orang tuanya begitu. Saya kan dia anak baik-baik, alhamdulillah. Kamu kira terus saya nggak baik gitu? Nah, baik-baik. Datang saya saat itu ke guru saya yang junior dulu. Saya punya guru junior, guru senior. Maksudnya dari usia dan di hati saya. Karena guru utama cuma satu, ada Syekh Barokah. Nah, saya coba-coba dulu ke Syekh Barokah sebelum ngadep sama yang paling utama kan ya. Karena saya ngomong ke guru saya itu takut saya. Apa pantas bahas urusan al-fulus sama guru? Cuma urusan al-fulus, duit dunia kok. Bahas sama guru, kurang iman sama kurang percaya, istiqodnya sama guru kok tipis. Berangkat saya ke Jawa Timur ke tempat salah satu guru saya. Datang maghrib, ya Allah maghrib. Nunggu selesai maghribnya masuk isya. Iya, begitu masuk isya, saya masuk ke rumah beliau. Di situ sudah ada tamu. Saya tunggu tamunya selesai bicara. Terus, Novel, gimana kabarnya? Baik, baru datang. Iya. Ini loh tadi tamunya. Itu ahli ngajar. Gak sempat cari duit. Masya Allah, sekarang duitnya banyak. Paham kan ya? Udah, nggak jadi ngomong apa-apa saya. Oh iya. Udah pulang ke Solo. Sampai Solo, besok malamnya ngadep Habib Anis. Masya Allah. Itu tahun 95, 96. Tenang. Iya, 95, 96. Mau ngomong aja saya.
dong. Nah itu namanya guru sama murid. Kalau guru sama murid, ngomong aja ngomong. Kalau ngomongnya agak pas ya ganti aja gurunya. Ganti aja gurunya. Naudzubillah min ngadep. Duh. Pokoknya apa kata guru saya? Sami'na wa ta'na. Alhamdulillah guru saya itu seperti yang dikatakan almarhum Abah Guru Sekumpul. Ya. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani rahimahullah. Cari nanti di YouTube banyak itu. Guru Zaini tahun 66, setahun setelah PKI, beliau ngomong begitu tahun 66 bersama Guru Saman, kemudian Guru Syarwani Abdan Bangil. Ya, berangkat nih dari Keraton Martapura ke Solo. Kata Guru Zaini tahun 66. Tahun 66 itu usianya Habib Anis baru 38 tahun. Guru Zaini usianya baru 24 tahun kalau saya nggak salah. Usia 24 tahun pergi cari petunjuk dari guru. Saya mau ke Solo, saya mau temuin Habib Anis, saya mau minta dua hal. Saya mau minta ijazah dan saya ijazah maulid, dan saya mau nanya sebaiknya saya lanjut mengajar manusia atau berhenti mengajar. Kurang lebih bahasa Indonesia begitu karena bicara beliau pakai campur bahasa Banjar, dan saya belum belajar bahasa Banjar kecuali iwak garing. Enak soalnya. Lanjut. Singkat cerita nyampe Solo gitu aja ya. Kalau enggak kan ini kesian jamnya putus nanti itu. Singkat cerita sampai Solo. Begitu nyampe Solo, ba'dal asar sampai ditunggu deket maghrib, nggak muncul nih Habib Anis karena dulu nggak ada kamera cepret, nggak ada, nggak tahu wajahnya seperti apa. Menjelang maghrib ada orang naik Vespa, ganteng, di hidungnya ada tai lalat. Kata Abah Guru Sekumpul rahimahullah, Guru Zaini, kalau saya dulu manggilnya ngomongnya Guru IJ gitu. Dulu waktu di masa saya ya. Beliau berkata, kata orang Hulu atau apa itu, ada di sini bahaya. Gantengnya tuh bahaya. Paham nggak? Wah, kurang paham nih anak muda zaman sekarang ini. Iya, gantengnya itu bahaya. Bisa orang terpesona dan terpikat. Guru saya ini terpikat, terpesona. Masya Allah, ganteng betul nih orang. Pakainya biasa, nggak pakai imamah, nggak pakai baju takwa. Iya, pakai helm saat itu ya. Karena naik Vespa. Masuk ke rumah. Begitu adzan maghrib selesai, itu yang pakai tai lalat, pakai baju biasa, udah berubah pakaian dinas, kata guru saya ini. Artinya udah pakai baju takwa, pakai imamah, ya. Terus imamin sholat. Kami tambah kagum. Kemudian ikut zikir sampai isya. Setelah isya kemudian diajak ngobrol, ditemuin. Kami pun lupa mau ngomong apa. Karena apa? Karena udah terpesona dengan keindahan yang Masya Allah, asyik, semakin kena, sehingga lupa niatnya baca maulid, minta ijazah maulid, sama minta petunjuk tadi itu. Nah, selesai duduk-duduk, pamit mau pulang. Udah lupa ini kalau jauh-jauh dari Keraton Martapura mau minta ijazah maulid. Begitu mau jalan, baru mau bangun, sama Habib Anis, Guru Zaini dilihatin. Ente mau minta ijazah maulid ya? Oh iya, lupa lagi ya. Iya, anak kasih ijazah yang am aja, bukan yang khos. Ini yang ngomong Guru Zaini, saya kan nggak tahu ya. Ada di YouTube ada itu. Saya minta ijazah, saya kasih ijazah yang am saja, bukan yang khos. Kasih ijazah am. Guru Zaini saat itu dalam hati ngomong, ini kalau sekalian dikasih buku maulid 10, asik ini. Tapi Banis kemudian senyum. Ente mau buku maulid? Mau, anak kasih 10. Kata Guru Zaini, itu Habib Anis lagi ke Martapura tahun 96. Itu 30 tahun yang lalu. Kalau bahasa saya sekarang, itu umurnya baru 38 tahun. Sudah kasyif. Ya sudah, kasyif.
Tapi maaf ya, bukunya ini habis kena banjir besar di Solo. Jadi ya begini adanya. Kata guru saya ini, itu bukunya ada di rumah itu. Saya juga penasaran tuh, seperti apa bentuknya. Karena itu buku yang awal-awal tuh ya, besar gitu. Bukunya ada di dalam di rumah. Nanti cari di YouTube-nya tuh. Subhanallah. Bangun, pulang. Jadi yang satu lupa juga kan? Turun dari tangga di gang masjid, lihat tuh baru mau keluar. Disamperin sama Habib Anis, dipanggil. Terus beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Kaget, oh iya. Kita mau nanya, kita boleh ngajar orang atau berhenti aja? Ini diperintahkan, sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat. Langsung dijawab, dibimbing sama Habib Anis. Lanjutkan kamu ngajar. Pulang ke Martapura udah semangat. Sebarin maulid, ngajar. Hasilnya sekumpul yang sekarang kita lihat. Ya, sekumpul yang sekarang kita lihat. Ini sejarah. Ya, ini sejarah. Sabar, tenang. Cerita belum selesai. Kan tadi tentang saya ini ya. Saya ngadep. Mau ngomong gitu loh ya. Saya ini bagusnya kerja atau lanjut belajar. Karena orang pada ngomong, ini bapaknya susah, anaknya nggak ngurusin, cuman cari ilmu. Ini anak nggak punya perasaan, ini anak begini, anak begini. Untungnya bapak saya itu nggak ngurusin omongan orang. I have the best father ever. Bapak sekarang masih lebih banyak sayang omongannya orang daripada hati anaknya. Lebih banyak takut diomongin orang daripada luka di hati anaknya. Ada enggak bapak model begini? Ya kamu mungkin. Belum, Bib, mau saya aja nikah belum. Oh iya, aman, jangan sampai seperti itu ya. Jadi jangan korbankan hati anakmu karena khawatir ucapan orang-orang di sekitarmu. Bapak saya dicaci di depan ayah saya. Kamu anak nggak tahu diri. Bapaknya susah, ibunya susah. Kerja cuma rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Wah, saya nggak marah, santai, lanjutkan bro. Asik ya? Asik. Makanya saya tuh I love him so much. My father, rahimahullah. Ya Allah, berikan ruh saya, nyawa saya, semua amal saya untuk almarhum ayah saya. Kan begitu. Jadi saya siap capek cari pahala sebanyak mungkin untuk almarhum ayah saya. Kan begitu. Mau nanya nih sama Habib Anis, namanya juga anak kan ya, nanya sama guru. Kalau nanya sama bapak mungkin jawabannya ya udah boleh kerja gitu ya. Tapi kan saya punya guru, dia kasih adab sama Nabi Muhammad SAW. Gurumu lebih dari orang tuamu. Datang saya habis sholat maghrib, saya kan ikut jamaah terus maghrib, isya, rotib, tadarus. Tapi kali ini habis sholat maghrib, waktu yang paling tepat untuk ngomong sama Habib Anis saat itu, karena beliau habis sholat maghrib, sholat awabin terus masuk rumah. Nah waktu mau masuk rumah, saya hadang, Habib mau ada perlu sebentar. Wah, silakan Naful, akhlaknya itu masya Allah. Silakan Naful. Beliau duduk dari berdiri sambil tersenyum setengah ketawa. Ya, terus saya belum nanya, beliau ngomong. Ente kalau siang belajar di sini, sore belajar di sini, lebih anak dukung. Mau nanya apa? Nah, karena saya ini murid, ya begitu ya, udah jelas terbongkar rahasia ya, langsung ngarang soal. Wah, sudah bocor rahasia, segera buat soal baru kan begitu ya. Beb mau nanya, Beb kalau hukumnya ini gimana? Itu pun dijawab, hukumnya begitu, sama senyum dijawab. Udah ya, saya mau masuk ke dalam. Ya Beb, selesai. Alhamdulillah saya nurut, ikutin petunjuk guru, hasilnya sekarang saya ngajar di hadapan antum semua. Betul. Dan hasil yang lain nggak perlu saya ceritakan kepada anda, rahasia saudara-saudara. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan karena adab kepada guru. Itu penting. Nanti baca itu orang-orang yang nggak adab sama gurunya.
Yang nggak adab sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ketika belajar di manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lihat tuh bagaimana Syekh Abdul Qadir dengan salah satu temannya berangkat berguru pada seorang guru. Syekh Abdul Qadir beradab betul. Jadinya Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu temannya akhirnya kufur, keluar dari agama Islam karena nggak adab sama gurunya. Ngeri atau nggak ngeri? Ngeri. Berarti adab sama guru ini penting atau nggak penting? Penting. Walaupun beliau modelnya seperti ini. Ini guru ini apa? Guru Muhammad suhu. Masya Allah. Saya banyak nih belajar ilmu apa kepada beliau, termasuk ilmu tentang waktu. Karena 9:30 harus sampai di Binuang, sementara sekarang 9:30 kurang 5 menit saya masih ngajar di sini. Betul? Gitu aja kok repot. Ya kalau yang di sana mau nunggu suruh nunggu, nggak mau nunggu biar yang lain yang ngajar. Yang penting pengajian berjalan. Asik kan? Asik. Ini kan ada hidangan pembuka yang begitu enak kok. Saya mikir hidangan penutup, kan salah. Hidangan pembuka ini dinikmati dulu, nanti lanjutkan hidangan penutup. Paham? Apa? Adab kepada guru. Jadi ini semua ini bagus belajar, dengar ke nyatet. Tapi kalau kamu ketika mendengarkan masih megang handphonemu, kemudian kamu mikir yang lain, itu kamu nggak adab sama guru. Hatinya pecah. Makanya sahabat Nabi Muhammad SAW kalau udah di hadapan Rasulullah SAW, karena ala rusihimut thair, seakan-akan di atas kepala sahabat ada burung. Ada burung, saking nggak bergeraknya sahabat, dan semua mata memandang Nabi Muhammad SAW, sehingga setiap sahabat itu merasa saya paling banyak dilihat Rasulullah SAW, merasa seperti itu. Lah kalau kita sama merem sama tidur, kamu dilihat sama Abah Guru Muhammad ya? Oh nggak tahu saya, karena matanya nggak lihat gurunya. Beda, begitu yang ngajar ini seorang ustadz dengan 1 juta subscriber di channel YouTube-nya, Masya Allah, langsung belalak semua. Wah, ada YouTuber datang. Sementara beliau, ya subscribernya, ya Alhamdulillah, Insya Allah barokah gitu kan ya. Insya Allah barokah. Kalian kurang menghargainya kan? Ya na'udzubillah min dzalik. Undur maqal wala tandur man qal. Kalau ini maqal wa man qal thayyib. Yang diucapkan bagus, yang mengucapkan juga bagus. Jadi dengarkannya harus lebih lagi. Jelas semuanya? Apa? Adab kepada guru. Guru harus diletakkan lebih dari orang tua. Orang tua harus mengajari anaknya, meletakkan di hatinya, letakkan gurumu lebih dari aku. Nanti anak akan jadi sesuatu. Begitu kami dahulu dididik. Kalau ada yang nggak sepakat, nggak apa-apa. Oh ini metode kok ya. Nggak sepakat juga boleh. Tapi beginilah metodenya para wali. Nggak setuju, boleh, silahkan. Nggak jadi masalah. Karena la ikraha fid din. Dalam beragama aja nggak ada paksaan. Orang tuh nggak boleh maksa. Wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya nyampein. Urusan hidayah saja kita suruh cuman nyampein, nggak boleh maksa. Urusan agama nyampein, nggak boleh maksa. Mana mungkin saya paksa orang cinta sama saya? Kan nggak mungkin. Kamu nggak cinta saya, awas kamu. Kan nggak mungkin ya. Cukup saya tunjukkan, saya punya 1 juta subscriber loh. Kan mulai boleh, kalau begini boleh ya. Biar orang suka, tidak apa-apa. Tapi kalau paksakan itu tidak boleh, nggak diizinkan dalam syariat. Clear? Setuju? Nah, jangan lupa yang udah berumur 17 tahun ke atas, nanti waktunya pilpres usahakan ikut nyoblos. Pilih siapa? Tanya sama Allah, jangan tanya sama saya. Nanti kamu dipilih suara, kamu nanya, ya Allah, yang mana kira-kira ya Allah?
Kamu coblos ternyata meleset, berarti nggak ada yang cocok buat kamu. Kan belum tentu. Mau nyoblos, kamu pingsan, gagal nyoblos kamu. Ya, tapi kalau sampai kamu berhasil nyoblos, yakinlah untukmu itu yang terbaik. Gak usah repot dengan pilihan orang lain. Sibuklah minta dipilihkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas siapa yang dipilih Habib Novel? Pengumuman. Yang dipilih Habib Novel adalah nanti yang terpilih jadi presiden. Itulah pilihan saya. Clear? Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Asyraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqain wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwaha minna bilika khairil anami wa balighil muqtara anna min salatin wa salami walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.